天之光，光光照十方。什么之光辉？ Di sebuah rumah yang terbengkalai, Cheng Xing dan Xiangshu sedang beristirahat. Terlihat kondisi Xiangshu yang masih sakit. Lalu Cheng Xing memutuskan pergi mengambil air di sungai. Setelah pulang, ia pun memberikan minum kepada Xiangshu. Dan saat ia pergi, terlihat Xiangshu sudah pulih tiba-tiba menyerang dirinya. Saat Cheng Xing tersadar, ia pun panik karena tubuhnya sudah dalam kondisi terikat. Sedangkan Xiangshu sendiri sedang mengacak-acak barang miliknya. Singkat cerita, Xiangshu yang sudah berganti pakaian, ia pun pergi dari sana dengan menunggangi kuda. Cheng Xing yang sendirian hanya bisa pasrah. Lalu ia makan sisa bubur yang dibuat oleh Xiangshu. Tiba-tiba datang seekor anjing yang menghampirinya. Dirasa anjing tersebut sangat lucu, ia pun pergi ke dalam rumah untuk mencarikan makanan. Dan waktu pun berganti, di mana di malam harinya ia pun memberikan sepotong daging kepada si anjing. Akan tetapi anjing itu tiba-tiba pergi. Dikarenakan malam itu sangat dingin, Cheng Xing yang masih kedinginan menghangatkan badannya di depan perapian. Dan saat ia akan tidur, tiba-tiba si anjing datang menghampirinya. Sebelum tidur, Cheng Xing membacakan sebuah mantra yang diajarkan oleh gurunya. Ia mulai membaca mantra tersebut sejak berusia 8 tahun. Kemudian kita dibawa ke masa lalu Cheng Xing sebelum turun gunung. Gurunya mengatakan jika hidup Cheng Xing hanya sampai berusia 20 tahun saja. Hal tersebut disebabkan karena Cheng Xing kehilangan bintang kehidupannya. Dan gurunya pun menyarankan Cheng Xing untuk berbuat sebuah kebaikan agar sisa-sisa hidupnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian gurunya pun menjadikan dirinya sebagai seorang eksorsis dan mengizinkannya pergi ke kota Xiangyang untuk mewujudkan mimpinya. Dan Lapuwati akan menjadikan cahaya yang menerangi keheningannya. Dan di pagi harinya Cheng Xing bergegas menuju ke kota Mai. Singkat cerita, Cheng Xing sudah berada di kota Mai. Ia melihat banyak orang-orang pengungsi yang melarikan diri ke kota tersebut. Lalu ada seorang pria yang terburu-buru sembari bawa air untuk anaknya yang sakit. Pria tersebut minta tolong kepada orang-orang di sekitar agar membantu anaknya yang sakit. Akan tetapi tidak ada satupun orang di sana yang mau membantunya. Cheng Xing yang merasa iba mencoba menolongnya dengan menggunakan keahliannya di bidang akupuntur. Dan tidak membutuhkan waktu lama, anak itu pun kondisinya membaik. Ayah dari anak tersebut berterima kasih kepada Cheng Xing karena sudah menolong anaknya yang sakit. Pria tersebut memberikan beberapa batu mata uang di Donghua ini kepada Cheng Xing. Akan tetapi Cheng Xing hanya mengambil beberapa batu saja, karena baginya mereka lebih membutuhkan daripada dirinya. Kemudian Cheng Xing pergi dari tempat tersebut. Belum jauh berjalan, ia mendengar suara keributan dari salah satu tempat di sana. Ia pun bergegas memeriksanya. Ia melihat Xiangshu sedang merampok di bank tersebut. Ia pun melapor kepada prajurit yang sedang berpatroli di sana jika ada perampokan di bank tersebut. Para prajurit yang mendengarnya pun langsung bergegas untuk memeriksanya. Kemudian diperlihatkan seorang pendekar misterius bernama Feng Qianjun. Sedangkan Xiangshu sendiri sedang dikepung oleh para prajurit. Xiangshu tidak ada pilihan lain, melemparkan kantongnya yang berisi koin emas ke udara. Sontak hal tersebut membuat orang-orang yang berada di sana saling berebutan untuk mendapatkan koin emas tersebut. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Xiangshu untuk melarikan diri. Singkat cerita, di gerbang kota Mai diumumkan jika sejalan di kota tersebut ditutup untuk sementara. Mendengar itu, Cheng Xing sedang terburu-buru minta izin kepada penjaga di kota tersebut agar mengizinkannya keluar.
karena ia harus pergi ke kota Chang'an. Tiba-tiba datang Feng Qianjun memberi saran kepada Cheng Xing agar pergi ke sebelah barat kota Xiangyang saja, karena jalur tersebut tidak akan membutuhkan waktu lama untuk sampai ke kota Chang'an. 大人，您行个方便吧。 Dan singkat cerita, Cheng Xing pun diizinkan keluar. Ia pun diberikan surat izinnya. Feng Qianjun yang kebetulan juga akan pergi ke kota Chang'an meminta untuk dibuatkan surat izin juga dengan alasan agar bisa menemani Cheng Xing saat di perjalanan. 上相互有个照应。我叫冯千军，相逢是缘，一路上请多加。 Kemudian scene pun berganti di mana mereka berangkat ke kota Chang'an lewat Gunung Longzong. Di tengah perjalanan, Feng Qianjun bertanya kepada Cheng Xing tentang tujuan hidupnya. Mendengar itu, Cheng Xing menjelaskan jika dirinya adalah seorang eksorsis satu-satunya di dunia. Sedangkan Xiang Shu adalah guardian yang ditakdirkan untuk membantunya. Akan tetapi Xiang Shu meninggalkannya karena ia belum siap untuk hal tersebut. Lalu mereka melanjutkan perjalanan mereka. Belum lama jauh berjalan, langkah mereka terhenti karena merasa ada sebuah keanehan di tempat tersebut. Tiba-tiba ada mayat seorang prajurit yang jatuh dari atas tebing. Merasa penasaran, mereka pun bergegas memeriksanya. 有可能是被毒死的，有可哎呀，总之这得找仵作才能治。去麦城。 Di malam harinya mereka memutuskan untuk beristirahat. Lalu Feng Qianjun bercerita tentang dirinya yang melihat seorang penyihir ketika berada di Huainan. Penyihir tersebut bisa memutarkan kepalanya sampai ke belakang, dan ia mengira jika Cheng Xing juga seorang penyihir. Akan tetapi Cheng Xing menyangkalnya jika dirinya bukan seorang penyihir. Untuk membuktikannya, ia pun menunjukkan lampu hati miliknya kepada Feng Qianjun, dan ia mengatakan jika dirinya hanya bisa teknik pengobatan akupuntur saja. Feng Qianjun yang mendengarnya pun terkejut. Kemudian ia minta kepada Cheng Xing untuk memeriksa teknik akupunturnya. Feng Qianjun sangat bangga dengan bakat Cheng Xing karena bakat tersebut dapat menolong banyak orang di dunia. Saat sedang memeriksa meridian Feng Qianjun, Cheng Xing menebak jika Feng Qianjun bukan seorang pembunuh. Ia dapat mengetahuinya hanya dengan melihat kondisi tubuh Feng Qianjun, dan kemudian mereka pun beristirahat. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat ke arah mereka. Lalu Feng Qianjun terbangun karena mencium aroma busuk, dan terlihat kuda Cheng Xing bertingkah aneh. Feng Qianjun yang penasaran menghampirinya, dan tiba-tiba dirinya diserang oleh zombie. Feng Qianjun yang lengah dicekik oleh salah satu zombie yang menyerangnya, membuat dirinya hampir tewas. Namun beruntung Cheng Xing terbangun dan langsung membantu dirinya. 风兄，坏！快退后！ Cheng Xing menduga jika zombie tersebut adalah iblis kekeringan, dan terlihat semakin banyak zombie yang berdatangan ke arah mereka. Mereka yang kebingungan memutuskan untuk lari dari tempat tersebut. Namun Cheng Xing yang tertinggal di belakang tiba-tiba dihadang oleh beberapa zombie. Ia yang panik melompat ke akar pohon yang tumbuh di tebing jurang di dekatnya. Akan tetapi pohon dari akar tersebut tiba-tiba patah, membuat batu yang berada di atas tebing jatuh dan menimpa para kawanan zombie yang mengejarnya. Sedangkan Feng Qianjun yang ingin menolong Cheng Xing diserang oleh beberapa zombie. Namun tiba-tiba Xiang Shu datang dan membantu mereka. Setelah itu tiba-tiba Xiang Shu pergi. Lalu Feng Qianjun bertanya kepada Cheng Xing mengenai zombie yang menyerang mereka. Cheng Xing pun menjelaskan jika zombie tersebut adalah monster yang berasal dari kebencian orang-orang yang berubah menjadi iblis. Dan jika mayat tidak membusuk dalam jangka waktu yang lama, maka mayat tersebut akan berubah menjadi iblis kekeringan atau zombie.
Jika zombie muncul ke dunia, itu tandanya dunia saat ini sedang dilanda kekeringan. Setelah selesai berbicara, Cheng Xing pun pergi menyusul Xiang Su dan meninggalkan Feng Qianjun dan anjingnya di sana. Tidak berselang lama datang sekelompok prajurit yang sedang berpatroli di kawasan tersebut. Pemimpin dari prajurit tersebut menanyakan sedang apa Feng Qianjun berada di sana. Feng Qianjun berpura-pura meminta tolong dan beralasan jika dirinya habis dikejar oleh sekawanan zombie. Dan ia berkata jika dirinya diselamatkan oleh 2 orang prajurit. Sedangkan Cheng Xing yang sedang mengejar Xiang Su menemukan sebuah desa yang tidak berpenghuni. Dan tanpa berpikir panjang, ia pun masuk ke desa tersebut dengan memanfaatkan lampu hati sebagai sumber penerangan. 奇怪，怎么没有人？ Sedangkan Feng Qianjun dan sekelompok prajurit sedang menuju ke tempat Cheng Xing. Kemudian Feng Qianjun bertanya kepada pemimpin prajurit tersebut tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pemimpin prajurit tersebut menjawab jika 1 bulan yang lalu ada 2 orang penduduk dari desa di Gunung Longzong melarikan diri ke kota Mai. Mereka melaporkan kejadian di desanya kepada pejabat di kota Mai. Akan tetapi para pejabat di kota Mai tidak percayainya. Kemudian scene berganti di mana Cheng Xing menuju ke suatu tempat. Ia melihat ada seseorang dan beberapa zombie di dekat tempat tersebut. Kemudian ia melihat Xiang Su juga berada di sana. Ia pun berjalan mengendap-endap ke tempat Xiang Su. Dan tanpa sengaja ia membaca sebuah tulisan di sebuah batu. 咱们还要看多久啊？襄阳王鱼。 Sedangkan orang yang sedang mereka amati mencoba menghidupkan kembali mayat yang berada di dalam peti. Tiba-tiba datang Feng Qianjun dan sekelompok prajurit ke tempat tersebut. Cheng Xing yang melihat Feng Qianjun berada di sana memberikan kode kepada Feng Qianjun untuk segera bersembunyi. Feng Qianjun yang paham dengan maksud Cheng Xing, ia pun bergegas bersembunyi di balik batu. Tiba-tiba para zombie di depan mereka melihat keberadaan para kelompok prajurit tersebut dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Tiba-tiba salah satu prajurit tersebut tergigit oleh zombie, dan seketika itu pun prajurit tersebut berubah menjadi zombie. Kemudian Cheng Xing ikut bertarung membantu para prajurit di sana. Feng Qianjun yang melihat tindakan Cheng Xing ikut membantu. Sedangkan orang misterius tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang mereka. Xiang Su yang menyadarinya berusaha menyelamatkan Cheng Xing dan Feng Qianjun. Dan beruntungnya mereka selamat dari serangan orang tersebut. Akan tetapi para prajurit di sana semuanya tewas dan berubah menjadi zombie. Dan pertarungan pun kembali terjadi. Hah? 动回轿车，武器腾腾！ Mereka pun berhasil membunuh semua zombie di sana. Sedangkan Xiang Su sedang bertarung dengan orang misterius tersebut. Kemudian Xiang Su dibantu oleh Feng Qianjun dan Cheng Xing, dan ia pun berhasil membuka topeng dari orang misterius tersebut. Ternyata orang misterius tersebut adalah seorang hantu dan tiba-tiba menyerang mereka. 这是什么怪物？ 啊！
日月星之光，阳光照十方。为什么？什么之光？Hantu itu pun berhasil mereka kalahkan, dan singkat cerita di keesokan paginya, Xiang Shu mengambil topeng milik hantu tersebut. Dan scene pun berganti di mana di rumah pejabat kota ada seekor zombie yang sedang dikurung. Para pejabat dan prajurit di sana yang melihatnya menjadi ketakutan. Dan tiba-tiba zombie yang mereka kurung terbangun. Sontak hal tersebut membuat mereka panik, karena jika rahasia tersebut sampai tersebar, maka akan membuat orang-orang di kota menjadi panik. Namun salah satu pejabat mengatakan jika rahasia tersebut tidak dapat disembunyikan terlalu lama, karena ratusan ribu tahun yang lalu banyak orang yang tewas dalam peperangan di kota Xiangyang, dan semua mayat orang yang gugur dalam peperangan tersebut telah berubah menjadi zombie. Mendengar perkataan temannya yang masuk akal, ia pun memberi perintah untuk membawa zombie tersebut dan menyerahkannya pada pengadilan kekaisaran.